Mohon maaf, saya keluar masuk memang sebagai pengisi acara, bukan sebagai ingus ya. Dari tadi saya keluar masuk, berasa kayak ingus nih, mohon maaf. Tapi yang pertama mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk iNews Media Group. iNews Media Group, pemimpin media masa depan. Dan yang hadir di acara ini adalah para pemimpin Indonesia masa depan. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Tadi penghargaan terakhir pelatih terfavorit. Master Sintayong bicara tadi, saya ngerti artinya, begitu diterjemahkan malah bingung saya. Saya itu berusaha go internasional, salah satu bahasa yang saya pelajari adalah bahasa Korea. Tapi saya bukan Korea Utara, bukan Korea Selatan, saya Korea Timur Laut. Memang agak beda bahasanya, tapi ini kebanggaan buat saya bisa hadir di sini karena memang saya mewakili teman-teman sangat bangga bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Karena kehadiran media apalagi di tahun politik seperti ini Bapak Ibu. Karena seperti kita tahu yang namanya news itu ada 3 golongan besar, ada hard news, ada soft news, dan ada mak news. Mak news ini adalah news yang disukai mak-mak. Karena kita tahu Indonesia ini kekuatannya kan di mak-mak. Seperti yang mengatakan bahwa seperti negara Konoha, itu ada salah satu negara di Naruto itu ya. Punya kemiripan emak-emaknya dengan kita. Jadi kalau saya menyebut emak-emak jangan membayangkan individu atau status, tapi kita membayangkan karakter dan attitude. Jadi emak-emak sudah mewakili perilaku, bukan lagi sosok ya. Dan luar biasa karena di tahun politiknya kalau kita lihat di jalan emak-emak sein kanan tiba-tiba beloknya kiri. Sein kiri emak-emak beloknya kanan. Tahun politik banyak juga politisi seperti itu. Kasih sein kanan tiba-tiba beloknya kiri. Kasih sein kiri tiba-tiba belok kanan. Kasih sein kanan ganti kiri, sein kanan ganti kiri, tapi berhenti. Jadi kita sebagai masyarakat harus pintar ya, kita jangan terombang-ambing. Makanya kehadiran dari iNews Media Group ini memberikan harapan kepada masyarakat. Apalagi nanti di keluarga saya sudah pasti tenang Pak Haritanu, karena anak dan istri saya itu selalu rebutan remote. Yang anak pengen nonton olahraga, istri pengen nonton newstainment, rebutan remote. Saya jadi heran, aneh, orang TV sudah saya jual kok masih rebutan remote, ini kan aneh. Jadi jangan ditiru perilaku aneh di keluarga saya ya. Karena memang luar biasa. Dan saya anak saya itu punya cita-cita yang luar biasa. Ada satu pekerjaan di Indonesia ini yang mengikuti perkembangan zaman. Sederhana pekerjaannya zaman dulu, tapi sekarang job desk-nya luar biasa. Kalau saya sebutkan ini Bapak Ibu pasti setuju. Petugas damkar, pemadam kebakaran. Bukan hanya berhadapan dengan api, tapi berhadapan dengan kepala yang masuk dalam kaleng. Berhadapan dengan cincin yang gak bisa dilepas dari jari. Berhadapan dengan ular yang ada di plafon rumah. Kucing yang nyangkut di pohon. Makanya job desk terbanyak suatu pekerjaan atau profesi adalah pemadam kebakaran. Jadi kalau ada anak kepalanya masuk kaleng, yang ditelepon damkar. Ada cincin gak bisa lepas dari jari, yang ditelepon damkar. Kebakaran, yang ditelepon damkar. Anak sakit, yang ditelepon damkar. Mungkin bagi Anda ini salah, tapi betul karena petugas damkar ini kebetulan bapaknya anak yang sakit tadi. Jadi memang ditelepon harus pulang. Walaupun itu urusan medis ya harusnya. Kalau saya berhadapan dengan bapak-bapak ini, para menteri kabinet Indonesia Maju luar biasa, para ketua dan juga dari perwakilan partai politik, dari punya orang hebat-hebat lah. Saya jadi tahu kalau berbicara di depan bapak ini, saya jadi tahu rasanya menjadi Pak Jokowi gitu kan. Seperti inilah. Ternyata saya bisa merasakan ya. Apalagi kalau saya lihat Pak Budi Karya Sumadi ini, saya langsung ingat
perhubungan Pak. Bapak saya dulu sopir Pak. Bapak saya dulu sopir. Tiap hari kerjanya nyetir. Kecuali kalau di rumah bapak saya nggak nyetir karena disetir ibu saya. Bapak saya itu kalau di rumah disetir ibu saya. Tapi bapak saya itu orangnya ulet, pekerja keras, pantang menyerah. Nurun ke saya, disetir istrinya tadi, nurun ke saya. Jadi itulah namanya mendarah daging ya. Jadi kalau mendengar sejarah cerita bapak saya, memang kakek saya dulu pemberani. Zaman kemerdekaan dulu ceritanya, kakek saya itu ada pejuang Indonesia 50 dikepung tentara Belanda. Lari semua, kakek saya nggak lari. Karena kakek saya ikut tentara Belanda. Jadi kalau lari malah aneh. Ketahuan kalau membelot membantu pejuang gitu kan. Tapi sakti kakek saya itu, katanya benar. Zaman dulu kan peralatan canggih ya Belanda. Lihat helikopter tentara, dilihat kakek saya jatuh. Benar, pesawat tempur Belanda terbang, dilihat kakek saya jatuh. Kakek saya yang jatuh. Memang agak lemah ya jantungnya beliau itu. Tapi bukan pesawat yang jatuh, kakek saya yang jatuh. Luar biasa sekali. Kalau melihat Pak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata, saya sebagai seniman Pak, saya punya cita-cita sebenarnya. Bagaimana kita ini punya budaya yang sangat luar biasa. Contoh Korea Selatan, itu bisa menjadi negara maju karena menjadikan budaya sebagai sumber devisa yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Indonesia ke depan. Saya yakin itu akan bisa terjadi. Budaya kita luar biasa. Korea Selatan, jual Blackpink, bisa devisa, ya kan? Seventeen, Enhypen, BTS semua. Di Indonesia gimana mau jual, BTS malah dikorupsi. Ini yang jangan sampai terjadi. Saya kira ini perlu mendapat perhatian semua. Kalau Pak Erik sudah jelas ya, kalau saya melihat Pak Erik itu langsung ingat akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kenapa tadi BTS bisa dikorupsi? Karena amanah. Amanah dalam konteks yang lain. Kalau kita amanah itu bisa dipercaya, jujur, itu amanah yang dimaksud dalam akhlak. Tapi kalau ini amanah, nah beda lagi itu. Kalau sudah merasa amanah, sembrono, akhirnya itu yang terjadi. Makanya apapun kepercayaan diberikan itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin karena kita dipercaya negara, dipercaya oleh masyarakat. Sekali lagi saya mencari yang ngasih kode waktu Pak Ari. Kayaknya nggak ada yang nyetop dia. Wah, Pak Erik malah terus-terus. Tapi luar biasa sekali lagi, ini adalah malam Indonesia Award 2023 yang memberikan penghargaan kepada siapapun yang mempunyai jasa luar biasa untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk prestasi olahraga kita yang bisa kita banggakan. Terima kasih Pak Erik, PSSI luar biasa. Sintayong terima kasih. Karena juga Presiden Jokowi sudah menunjuk Menteri Pemuda Olahraga kita saat ini adalah memang benar-benar Menteri Pemuda dan Olahraga. Kalau Menteri Pemuda Olahraga yang dulu kan pernah muda dan pernah olahraga. Jadi, kalau ini memang benar-benar muda. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Terima kasih untuk iNews Media Group. Selamat malam. Saya Calon Tom. Salam lembar.